Al-Jazairi, orang lama dari Al-Jazair yang punya halaqah di Masjid Nabawi. Tentang hadis ini dia mengatakan sahih. Oh, berarti selama ini yang saya dengar, saya pahami di Indonesia ini memberi buka puasa itu sedekah. Makanya biasanya di masjid-masjid itu yang buka puasa sedikit karena dianggap itu sedekah, jadi orang yang kaya tidak mau makan di masjid. Itu sedekah dibilang. Yang kedua, sekedarnya. Jadi terus sekedar membatalkan poso. Tapi orang sana itu memahami hadis itu sopo sing kayak mungkin poso dari Ramadan lahu maghfiratan. Mereka berlomba-lomba mencari penghapusan dosa dan mencari pembebasan dari neraka dengan memberi buka puasa. Jadi rebutan orang yang mau makan buka puasanya, maka dia tunggu orang datang ditarik, Bang. Nanti kalau enggak ini makanan yang saya sediakan. Jadi kan mereka berebutan boleh wong sing gelem ya buka puasa kan kita urut boleh buka. Antusias sekali berburu orang yang berpuasa untuk diberi kabar. Nah, pulang saya ceritakan kepada jamaah Masjid Jogokarian, ayo kita rubah Masjid Jogokarian, buka puasa kita gerakkan. Jangan hanya anak-anak atau warga miskin aja, siapa yang kita ajak, kita saling memuliakan orang berpuasa di syukur yang baik. Mulai tahun itu sampai sekarang, alhamdulillah tahun kemarin setiap sore 5.000 piring kita sediakan. Itu dana untuk buka puasa ditemukan itu hampir 2 miliar itu satu. Berarti ya bisa membuat masjid. Antusiasnya orang yang memberi buka puasa maupun yang datang untuk berbuka puasa di Semarang. Itu pengalaman yang saya ambil tahun 93 di Masjid Nabawi itu, terus saya tularkan, ayo kita buat di Jogokarian itu seperti di Madinah itu. Kalau buka puasa orang berebut memberi buka puasa, bagaimana semangat untuk memberi buka puasa. Dan ini bukan sedekah biasa, ini ta'dhimul shaim, memuliakan orang yang berpuasa. Makanya pakai piring ya, supaya apa? Masih ada habis lagi yang lain. Sebab kalau nanti buka puasa itu cuma snack kok pakai dus, jangan-jangan cuma setelah dusnya pulang dan berjamaah maghrib malah naik omah, dusnya tidak naik omah dengan dusnya isinya itu ya keluarga. Padahal ada hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqudiya syahrul Ramadan faqad asobba lailatul qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya dengan berjamaah di masjid hatta yang kudiya syahrul Ramadan, dan itu dikerjakan sepanjang bulan Ramadan, faqad asobba lailatul qadar, sungguh dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Nah, kita selama ini boleh Lailatul Qadar di akhir Ramadan, malam sing ganjil. Padahal kalau ingin dapat bagiannya jelas itu kalau kita tidak bolong berjamaah maghrib dan isya sepanjang bulan Ramadan, faqad asobba, sungguh kita akan dapat baik bagian Lailatul Qadar. Karena salah satu dari maghrib dan isyanya pasti jatuh di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Pahala amal kebaikannya lebih dari berbuat baik
1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Ya. Jadi kalau kita maghriban di masjid, isyaan di masjid selama Ramadan, salah satunya mari isya itu jatuh Lailatul Qadar, berarti sholat maghrib dan isya kita itu sama dengan kita sholat maghrib dan isya terus tanpa henti sepanjang 83 tahun. Kalau 10 tahun kita tidak bolong, berarti sama dengan 830 tahun. Makanya dulu ya umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek, tapi nanti surganya lebih tinggi dari umat Nabi-Nabi sebelumnya. Karena tidak ada Lailatul Qadar bagi umat Nabi lain, hanya ada bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Umurnya pendek, tapi tiap Ramadan Allah memberi bonus. Siapa yang mau beramal dan jatuh pada malam Qadar, pahala kebaikannya itu disamakan dengan berbuat baik 83 tahun lebih. Nah itulah keunggulan Nabi Muhammad itu adanya Lailatul Qadar umatnya itu. Umat Nabi Musa nggak ada, umat Nabi Isa nggak ada, umatnya Nabi Adam nggak ada Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu adalah hari diturunkannya Al-Quran pertama kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rasulullah menjelaskan, unzilal Quran fi jumlatin wahidah, inda rabbil izzah ila baitil izzah fis sama'id dunya. Yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran dalam satu kesatuan yang lengkap, yang utuh, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu turun dalam satu malam. Turun dari mana? Inda Rabbil Izzah, turun dari sisi Allah yang sama hidupnya, diturunkan ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nanti tsumma ja'ala Jibril yunazzilu ala Muhammadin bi khirahi. Nah, nanti baru malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali di Gua Hira itu bulan Ramadan. Jadi nuzul Quran itu bukan turunnya wahyu pertama. Nuzul Quran itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran lengkap 114 surat 6.666 ayat di malam Qadar, turun dari Rabbul Izzah ila Baitil Izzah bersama itu ya. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Siapa yang bertepatan beribadah dengan saat yang sama dengan turunnya malam Qadar ini, pahala kebaikannya lebih khairun min alfi syahrin. Nah, makanya mulai malam itu maghrib isya, kalau subuh hatta matahari sudah tidak masuk lagi malam, makanya tidak ada Lailatul Qadar di waktu subuh. Ya. Makanya man sholal maghrib wal isya'a hatta yang budiya syahrul Ramadan faqad asobba. Nah, ya, coba kalian kemudian yaitu puasanya, makan, dia nanti habis makan sholat berjamaah maghrib itu sampai kadang sampai 7 angkatan itu menjelang isya baru rampung itu, karena kalau sekali nggak cukup karena 5.000 orang. Nah akhirnya nggak usah pulang isya sekali. Kita ini kadang-kadang keliru sholat maghrib neng omah, sing sunat malah jamaah tarawih itu diutamakan, padahal lebih utama berjamaahnya yang wajib tadi. Tarawih aja nganti telat, ning maghribane ning omah. Niku nek cara Gus dianggap wong goblok. Nek ora goblok, ora wani karo baru batu es rawani.
Jadi yang wajib ini Lailatul Qadar. Nah, maka terkait dengan ini kegiatan ini, monggo TV amanah ini, mari kita gerakkan masjid-masjid kita ini tinggal berapa puluh hari lagi Ramadan, persiapkan dengan baik supaya Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang penuh kebaikan dan barokah bagi kita. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Gak ada yang menjamin kita masih ketemu Ramadan tahun ini, apalagi Ramadan berikutnya. Kalau dulu menjelang Ramadan itu di desa belum ada listrik saja dari Rewangi gawe ting bunyi ya. Itu baru kering dibolongi kayak kaleng kita itu tangan kaling. Kayak minyak tanah itu dipasang yang ganggang ya untuk menyambut Ramadan. Ya. Sebetulnya itu kan semangat man faroha bidukhuli Ramadan. Saya kemarin itu hari Rabu, yaitu diundang untuk mengisi acara silaturahmi nasional pengusaha properti di Jakarta. Nginep di hotel mewah besar itu, semuanya sudah bertabur lampu dan hiasan Natal. 25 Desember memperingati Natal. Semarak di mana-mana, hotel, restoran, toko, mall, semuanya sudah berhias. Kita ini mau Ramadan pokoknya nanti kritik. Ya, masjidnya orang apa-apa, lampu nisio kesik mati. Kalau dulu saya ke situ main poso itu pejabat itu mau ubah poso itu kan. Pikir apa kali cuti itu loh pikir. Kata abang itu biar jam apa ini saya penting ubah poso. Ya masjid pejabat dipel diresiki masak. Saat ini misal poso masjid itu ya tetap pakai baik. Rasa antusiasme itu sepertinya menurun menghadapi Ramadan. Ambil cilik terus nonton goreng gawe bumbu. Tapi bukan soal itu, soal kegembiraan, antusias menyambut puasa itu penting kita jaga. Monggo haji ibu yang dapat kesempatan. Kembali hikmah kita melihat tanah suci itu kita tularkan supaya kesuciannya itu tular ke masjid kita, semarak ya masjid-masjid kita, jamaahnya penuh antusias. Syukur kalau bisa buka puasanya niru di Masjid Nabawi tadi tumpuan makanan enak-enak, sekedar disangoni, itu reaksi maksudnya. Ya betul. Ya, meskipun dalam kemampuan kita, tapi kita berusaha untuk membuat gairah orang menyambut Ramadan, semangat menyambut. Jangan malah susah yang menghadapi Ramadan, besar kosong. Mari buatlah suasana Ramadan itu suasana yang penuh semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang tinggal saya kira tidak sampai 80 hari lagi di Ramadan. Semoga kita persiapkan dengan baik dan Allah berikan umur kita sampai bisa bertemu Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang longgar, sehingga di bulan Ramadan kita bisa banyak berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan ya kalau Allah tidak memberikan kesempatan bisa dipanggil lebih dahulu, mudah-mudahan dalam keadaan
husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu semuanya. Sudah ini saya mau pamit ya, saya sudah subuh ini. Subuhan masih dengan Pak Sodikin ini kemarin. Di subuh Pak saya pamit dulu, saya ke Pacitan. Kemarin habis subuh langsung saya ke Pacitan sampai sore. Jam 3 dari Pacitan langsung ke Magelang, tadi malam setengah 10 sampai Magelang. Tadi jam 6 dari Magelang langsung ke sini. Cuma lewati juga. Ini saya masih pakai gini karena udaranya dingin di atas kan. Mohon maaf ada salah dan khilafnya. Qul hada wa nastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.